Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa untuk kalian semua. Semoga Anda semua kiranya Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, panjang umur, keselamatan, serta selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW yang tertera di dalam kitab Naisyatul Ibad, bahwasanya di dalam bab yang ketujuh atau makalah yang ketujuh, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Sab'atun la yuzilluhum yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa yudkhiluhumun nar al-fa'il wal maf'ul bih. Iza atar rajulu ar-rajula fahuma zaniyani wa iza ata al-mar'atu al-mar'ata fahuma zaniyatani. Wan nakihu biyadihi wa nakihul bahima wa nakihu al-mar'atu min duburiha wal jami'u bainal mar'ati wa ibnatiha wazani bihalilati jarihi wal mu'zi jarahu hatta yal'anahu. Para jamaah sekalian, yang artinya kalau tidak salah Nabi kita Muhammad SAW sabda bahwasanya ada 7 manusia yang pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka, tidak akan mensucikan mereka, bahkan Allah sangat murka sehingga Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang pertama dikatakan oleh Nabi adalah seorang laki-laki yang mencintai laki-laki dan seorang wanita yang mencintai wanita. Artinya mereka ini yang tidak memiliki sifat sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya laki-laki ini adalah pasangan wanita, sebagaimana Allah katakan zuinalin nasi hubus syahawati minan nisa. Laki-laki itu sebetulnya pasangan wanita, tapi kenapa mereka itu justru malah sebaliknya? Laki-laki senang sama laki-laki, begitu pula perempuan senang sama perempuan. Oleh karena itu mereka itu adalah orang-orang yang menyimpang, yang tentunya ini sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi yaitu di zamannya Nabi Lut alaihi salam, yang mereka itu para lelaki senang sama laki-laki atau mencintai sang laki-laki, dan begitu pula sebaliknya. Nah sekarang ini ada yang namanya kelompok atau kaum yang namanya LGBT. Mereka itu juga semacam itu. Maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan itu kaum Nabi Lut alaihi salam, yang sebagaimana banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Salah satunya yaitu di dalam surah Hud ayat 80. Falamma jaa amruna ja'alnaha 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Maka tatkala datang azab kami jadikan yang di atas itu ke bawah, kami balikan. Kemudian kami hujani mereka dengan batu yang terbakar secara bertubi-tubi. Artinya Allah Subhanahu wa taala memusnahkan mereka, orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang sangat keji, yang menyimpang. Oleh karena itu, maka bagi kita kaum muslimin yang beriman kepada Allah, jauhilah perbuatan itu, dan kita mohon kepada Allah agar diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita, bahkan negara kita ini, kita mohon agar dihindarkan daripada yaitu perbuatan yang menyimpang seperti tadi yang disebutkan, yaitu kaum LGBT. Amin. Dan yang kedua yaitu kata Nabi, wan nakihu
biadihi adalah orang yang bermain-main dengan tangannya. Dalam istilah kedokteran itu adalah masturbasi, onani, atau orang-orang yang mencari kenikmatan dengan satu alat atau satu tangan yang menyebabkan dia mengeluarkan sperma atau mencari kenikmatan. Itu pun termasuk salah satu orang yang akan dikutuk dan mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Wan nakihul bahimah, yang ketiga yaitu orang yang mengawini binatang. Ini sudah ada contohnya, Pak, di zaman zaman Nabi Musa kalau nggak salah, itu zaman Bani Israel. Ada seorang yang ahli ibadah, dia itu tidak memiliki harta yang cukup alias miskin. Maka ketika dia ingin melampiaskan hasrat biologinya, dia beli himar betina, bukannya himar laki-laki. Himar itu adalah semacam kuda lebih kecil, kemudian yang dimana saat itu digunakan untuk alat transportasi. Namun kenyataannya himarnya itu tidak pernah digunakan untuk alat itu. Ketika ditanya, kenapa engkau kemana kan himar yang kau beli itu? Ternyata apa? Yaitu dijawab dengan alasan untuk dijadikan sebagai istrinya. Nauzubillah min dzalik. Setelah dikabarkan bahwasanya itu adalah satu perbuatan yang dosa, akhirnya dia bertaubat, menangis kepada Allah. Ya, ditinggalkanlah perbuatan semacam itu. Yang keempat adalah wanakihu al-mar'at min duburiha. Dan yang keempat ini adalah yaitu di mana seorang suami mendatangi istrinya yaitu di duburnya. Ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia itu memang adalah sudah sah menjadi istri kita, namun itu ada yang dibolehkan dan yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salah satunya tadi mendatangi istrinya yaitu di duburnya. Nauzubillah min dzalik, sama aja dengan perbuatan kaum Nabi Lut itu. Nauzubillah min dzalik. Dan yang kelima itu dikatakan bahwasanya wal jami'u bainal mar'ati wabnatiha, yaitu seorang yang menikahi wanita dan juga sekaligus anak perempuannya, baik itu dalam hal pemilikan atau dalam hal pernikahan. Ya, contohnya kalau zaman dahulu itu ada yang namanya ketika masih zaman perbudakan, itu ibunya dibeli untuk dijadikan budak, anaknya yang wanita juga dijadikan seperti itu. Akhirnya dua-duanya dipakai untuk melampiaskan kesenangan biologisnya. Ini tidak boleh seperti ini. Atau seorang pria menikahi janda yang punya anak perempuan yang juga sudah perawan misalnya, dua-duanya dipakai. Nauzubillah min dzalik. Itu walaupun orang-orang yang semacam itu ibadah kepada Allah, walaupun sampai jidatnya pada hitam, tapi kalau perbuatannya semacam itu, nauzubillah min dzalik, tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Allah sangat murka kepada mereka itu. Kemudian wazani li halili jarihi, artinya orang yang menzinai istri tetangganya, yaitu istri temannya. Ini masya Allah, ya, perbuatan sangat terkutuk. Ya, sudah ada dia punya istri di rumah, tapi dia masih mau menzinai istri orang lain, maka hukumannya secara syar'i orang itu adalah dipendam sebatas kepala lehernya, kemudian dia ditimpukin sama batu sehingga mati. Itu namanya hukum rojam. Ini sangat tidak ada toleransinya lagi kepada para pelaku yang namanya pezina muhson ini, yaitu orang yang pernah nikah kemudian dia melakukan zina lagi, misalnya, maka
tidak ada toleransinya, yaitu apa, harus dipendam sebatas kepalanya kemudian ditimpukkan sampai mati. Kecuali kalau orang yang belum pernah nikah itu hanya dicambuk 100 kali cambuk. Az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidim mi'ata jaldah, sebagaimana kata Allah SWT. Pezina laki-laki dan perempuan itu dicambuk yaitu 100 kali. Kemudian nanti setelah itu diasingkan ke negeri orang lain atau ke negeri lain selama 1 tahun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan yang ketujuh adalah yaitu wal mu'zi jarahu, orang yang menyakiti tetangganya. Kenapa? Karena Nabi katakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulullah hendaknya dia itu berbuat baik, ya, menghormati kepada tetangganya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikian ada 7 golongan manusia yang pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengopeni mereka, tidak akan Allah perhatikan mereka, tidak akan Allah bersihkan mereka, dan tidak akan diampuni oleh Allah sehingga Allah memasukkan mereka ke dalam nerakanya. Nauzubillah min dzalik. Sekalipun ketika dia di dunia ini sholat, ya, ibadah kepada Allah, puasa dan sebagainya, namun kalau kelakuannya itu masih dia perbuat seperti tadi, maka jangan harap mereka untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.